Bentar ya, Bu. G. Kedengaran, Bu? Kedengaran, Pak. Oke. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan, atas segala kesehatan, napas kehidupan yang kau berikan kepada kami di masing-masing unit sekolah kami dimanapun berada. Hari ini kami mohon berkat-Mu, kiranya Engkau mendampingi kami dalam coach cleaning pada hari ini. Kiranya kami dapat saling bertukar pikiran, saling memberikan ide demi kemajuan pengembangan kurikulum di masing-masing sekolah kami. Kiranya segala sesuatunya Kau tunjukkan kami jalan, agar kami dapat mengembangkan kurikulum yang baru ini dan menerapkannya bagi perkembangan masa didik anak didik kami di setiap unit kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Alfian sudah membantu saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi Suster, Bruder, Bapak, Ibu untuk hadir dalam coaching pada siang hari ini. Coaching kita hari ini dipimpin oleh Suster Cordia sebagai fasilitator kita. Untuk selanjutnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kita dapat duduk dengan tegap dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita yel-yel terlebih dahulu, yel-yel luber. Suster, Ibu, Bapak sudah tahu gerakannya? Kita yel-yel terlebih dahulu ya. Ini ada contohnya. Luper, 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 luper. Literasi unggul berkarakter. Yes! Lagi, kita ulang sekali lagi. Luper, 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 luper.
Literasi unggul berkarakter. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk saya mengingatkan kepada suster, Bapak, Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Jika nanti ada yang baru bergabung, saya akan mengirimkan ulang. Dan waktu sepenuhnya saya berikan kepada Suster Claudia Tinambunan untuk memimpin coaching kita pada siang hari. Silakan, Suster. Baik, terima kasih kepada Ibu Bona yang memberikan kesempatan kepada saya. Yang terhormat Ketua Yayasan kami, Suster Yovita dari SFD dan Suster Frederika dari PHK, dari Yayasan Setia Suster Yovita, dan Bapak Ibu semuanya. Kita semua di sini berkumpul sebagai keluarga Fransiskan ya di dalam diskusi ini. Maka saya menyapa Bapak Ibu Suster. Selamat siang dan Pak CEBN. Selamat siang, Pak CEBN. Baik, terima kasih. Mohon supaya baik Bapak Ibu, siang ini waktu kita untuk berdiskusi sejauh mana sudah kita memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan pendalaman serta pemahaman kita akan materi yang diberikan oleh narasumber kita kurang lebih 2 minggu ya, dalam penugasan minggu-minggu ini sejauh mana sudah kita buat nilai-nilai core value dan nilai-nilai budaya yang kita kembangkan, akan kita kembangkan nanti di sekolah kita. Nah, mungkin banyak hal yang mau kita diskusikan di sini karena kita dua yayasan, dan kami tahu bahwa Yayasan Setia itu sudah lama ya menggali kurikulumnya dan sudah memasukkannya ke dalam kurikulum. Mungkin kita lebih banyak nanti berdiskusi bagaimana caranya dan apa yang membuat mereka sampai kepada RPP-nya itu, bagaimana cara dan pendekatan-pendekatan dari mana mereka buat untuk mengembangkan keutamaan dari nilai yang diturunkan itu ke keutamaan dan dimasukkan ke dalam kurikulum, bahkan ke dalam RPP-nya. Maka untuk itu Bapak Ibu, dalam diskusi ini kita akan banyak belajar supaya saling memperkaya pengetahuan kita berbagi dari Yayasan Setia dan juga YPHK yang berkumpul di kampus virtual ini. Semoga nanti kita semakin menerima atau mendapat pencerahan dari pengalaman sharing kita. Maka untuk itu mungkin kita bersharing tidak dimulai seperti dari urutan pertama sampai terakhir seperti FGD yang lalu, tetapi sekarang kita mau bersharing siapa yang sudah bersedia untuk men-sharingkan apa yang sudah dibuat. Dan bagaimana sudah kinerja kita sebelum kita mengikuti diskusi pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman kami dari sekolah Yayasan Setia mungkin lebih mendalami ini karena sudah memang lama atau kurang lebih 3 tahun ini sudah menjalankan ke-SFD-nya. Sementara kami YPHK baru membuat buku itu dan belum tahu bagaimana caranya memasukkannya ke dalam kurikulum. Maka pada sore hari ini kami sangat berharap dalam sharing-sharing kita ini kami semakin menemukan pencerahan ya dari apa yang sudah kami buat. Mungkin nanti bisa kita saling mengoreksi. Dan juga di sini juga saya tahu Pak Guido Sigiro, kawan saya Bapak ini, dan saya sudah mengenal beberapa tahunnya luar biasa. Pak Guido ada di sini. Ya, boleh kita katakan identik dengan narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin Bapak ini berbagi dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini dan akan dibagikan kepada kita ya Bapak Ibu. Maka untuk itu kami berikan waktu ini diskusi kita ini yang pertama dari, atau ada yang sudah bersedia sebelum kami tunjuk sekolahnya, boleh juga misalnya ini yang kami kerjakan, bagaimana menurut sekolah yang lain Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, supaya terisi waktu kita ini dengan baik.
kami mohon kesediaan kita untuk menseringkan, boleh dari ACC, boleh dari Setia, kesepakatan kita sekarang. Atau kalau tidak bersedia yang pertama, tidak ada yang bersedia, kami mohon kesediaan SMP dari 3 Binanga, Suster Yasinta, mungkin mendiskusi menseringkan apa yang sudah dibuat setelah FGD 1 kemarin ya, pasti ada perkembangan yang dibuat setelah mendengarkan materi ataupun bahan dari narasumber kita. Kami berikan waktu kepada Suster Yasinta. Terima kasih Suster atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin itu bahwa 3 Binanga ini adalah salah satu sekolah yang baru kami dikelola Yayasan Setia 1 tahun ini. Guru-gurunya juga baru mengenal nilai karakter ke-SFD-an. Jadi kami memang ke dalam kurikulum belum, masih sebatas pengenalan. Namun dari tugas-tugas yang diberikan itu, kami setiap hari sudah mendalami secara bersama nilai-nilai karakter itu. Termasuk hari ini juga kami mendalami bagaimana nilai-nilai itu dan bagaimana nanti pengembangan kurikulum yang akan dilakukan. Ya, Ustaz. Jadi kami tadi masih sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dari ini yang sudah dibagikan. Lembar kerja pengembangan kurikulum itu yang sudah kami kerjakan. Lalu kebutuhan masyarakat di mana kurikulum pendidikan kami ini ada, maka kami juga sudah melakukan survei kepada orang tua siswa, gitu ya. Hasilnya, pertanyaannya adalah apa pertimbangan utama Anda ketika akan menyekolahkan anak di SMP ACC 3 Binanga, gitu ya, surveinya. Dari 136 yang menjawab, jadi hasilnya itu 12,5% itu menyatakan bahwa jarak rumahnya ke sekolah yang termasuk dekat, maka di situ disekolahkannya. Kemudian 14,7% menyatakan kualitas akademik. Selanjutnya 22,8% menyatakan bahwa sekolah ini sekolah swasta berbasis agama. Selanjutnya 29,4% menyatakan bahwa mereka tertarik menyekolahkan anaknya karena pendidikan karakter dan life skills di sini. Nah, jadi dari sini dapat kami simpulkan bahwa sangat sedikit sebenarnya orang menyekolahkan anaknya karena karakter. Sekolah kita di SMP ACC ini hanya 29,4%. Ini kami sadari karena memang belum guru sendiri belum mendalami karakter ini, gitu ya, Suster. Jadi dengan demikian kami juga tidak bisa sharing banyak mengenai hal itu karena kami sendiri memang belum memasukkan karakter ke-SFD-an ini ke dalam kurikulum. Rencana kami akan selanjutnya kami masukkan pada semester genap nanti. Jadi demikian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Mungkin yang sudah lama memasukkan ini mungkin lebih bagus men-sharingkan daripada yang kami. Ya bisa dikatakan kita masih sama lah, Suster, gitu. Karena sekolah ini masih baru kami kelola. Gitu. Terima kasih. Sudah, Suster Yasinta? Ya, baik, terima kasih atas pemaparan Suster, sharing Suster, atas apa yang sudah dibuat, usaha-usaha yang sudah dibuat untuk mengembangkan kurikulum selanjutnya di sekolah Suster di 3 Binanga. Nah, belum tadi menyentuh core value ya, dengan nilai budaya itu belum Suster ceritakan dalam serinya, hanya apa menjadi daya tarik siswa
untuk masuk ke sekolah ini. Mungkin nanti lebih kita dalami lagi, meskipun suster sekarang sudah bersharing, tidak tertutup kemungkinan untuk sharing lagi nanti. Namanya kita diskusi ya, supaya mencapai hasil yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu kita berangkat dulu ke Medan, SMP Asisi Medan, supaya kita dengarkan sharing mereka, sejauh mana sudah mereka lakukan penggalian nilai budaya setempat, budaya lokal mereka, dan bagaimana mereka mendalami nilai inti dari STEM yang mereka susun sekarang ke dalam kurikulum. Dipersilahkan Suster Venansia atau Pak Hamma dari Medan, Asisi. Adakah mereka SMP Asisi Medan? Hadir Suster, bisa dengar suara saya dengan benar, Ya. dengan baik? Dengar Pak, silakan Pak Hamma. Baik, terima kasih Suster. Suster, atas kesempatannya Suster, bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Ya. Tidak kedengaran Pak Hama, apakah di situ bermasalah internetnya atau di tempat kami? Oke, ini. Suara saya kedengaran? Oke, sudah, ya. Baik, kalau begitu. Para suster, Bu yang kami hormati dan yang kami cintai, kami belum banyak memang berbuat, tetapi sudah memang kami mulai. Sudah bisa Pak? Oh, baik. Dilanjutkan oleh Pak Hamha, suster, karena Bapak itu menuliskan. Ya. Baik, silakan Pak Sutoha. Ya, tahu saja Suster. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami mempresentasikan apa yang sudah kami lakukan, menindaklanjuti program POP yang digerakkan oleh POP Ismoyo Semarang. Nah, di sini kami akan coba mempresentasikan, menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan, menindaklanjuti tugas kita. Pertama, kami perlu memberitahukan dulu sejarah berdirinya SMP Asisi di Medan. Berdasarkan informasi yang kami dapat, bahwa SMP Asisi itu mulai dari hadirnya TK tahun 1989, lalu tahun 1990 berdirilah SD. Seiring dengan tuntutan atau keinginan orang tua, tahun 1994 berdasarkan surat izin Kepala Lanwil Kota Medan, berdirilah SMP Asisi Medan. Orang tua suaranya Pak, kedengaran. Orang tua, apakah sudah buat? Sudah? Apakah sudah cukup kuat atau bagaimana Bapak Ibu Suster? Di mana itu orang ini? Kami rapat ditampilkan, iya. Kami tampilkan di sini semua, jadi terlihat. Matikan penutupnya. Sudah cukup kuatkah atau bagaimana? Oke, silakan Pak. Sepertinya sudah. Sudah cukup kuat ya? Ya. Dengan jelas ya. Baik, saya lanjutkan.
sampai pada pendirian SMP tahun 1994 tadi. Seiring dengan tuntutan dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya di TK SD waktu itu, didirikanlah SMP Asisi. Dengan kepala sekolah satu tahun berjalan itu rangkap dari SD ke SMP. Dan sejak berdiri SMP, peserta muridnya atau peserta didik itu baru 1 kelas waktu itu. Setelah 3 tahun atau 2 tahun berjalan adalah kepala sekolah berdiri sendiri di SMP Asisi Medan. Lalu tahun 1996 mulai SMP Asisi berkembang. Sudah ada 6 kelas waktu itu. Dari 1994 ke 1996 SMP Asisi sudah mulai tambah kelasnya menjadi 6 kelas. Lalu di dalam proses perjalanan berikutnya agak lambat SMP Asisi ini berkembang. Karena tahun 2012 baru ada 4 kelas berparalel. Artinya dari tahun 1995 sampai 2012, SMP Asisi itu seperti stagnan, kurang berkembang. Kenapa itu bisa kurang berkembang? Barangkali karena ada faktor-faktor dari pimpinan waktu itu ya, atau dari para kepala sekolah yang barangkali waktu itu mungkin ada sedikit masalah sehingga agak lambat dia. Tahun 2012 baru ada full SMP Asisi Medan 4 kelas berparalel. Dengan jumlah siswa tahun itu sudah hampir 328. Lalu sampai sekarang itu jumlah peserta didik itu cenderung bertambah dan sudah hampir bisa bertahan di 4 kelas terus. Tahun 2021-2022 jumlah peserta didik kami ada sekitar 423 siswa. Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang itu sudah bisa bertahan. Nah, itu yang menyebabkan apa? Apa yang membuat itu kok bisa sampai bertahan terus 4 kelas? Nah, setelah kami gali berdasarkan Korpedio atau nilai-nilai inti yang ada di sekolah kami, ada beberapa hal yang barangkali itulah menjadi ciri khas SMP Asisi. Karena SMP Asisi itu diapit oleh banyak sekolah swasta. Kira-kira 5 km ke sebelah Pajak Melati ada SMP Santo Yosef. Ke arah Simalingkar ada BM2. Ke arah jalan lintas menuju Amplas itu ada Santo Petrus. Ke kota ada Putri Cahaya. Belum lagi negeri. Jadi kita ini sebetulnya kalau tidak ada yang berbeda dari layanan kita di SMP Asisi, barangkali mungkin bukan tambah kelas tetapi makin berkurang. Tetapi karena ada program sekolah yang kami gali, maka sampai sekarang mudah-mudahan sampai ke depannya nanti SMP Asisi bisa tetap eksis, bisa bertahan sampai 4 kelas terus. Kegiatan pembelajaran yang kami terapkan itu sampai tahun ini masih tetap mengacu dari kurikulum pemerintah yang berlaku. Nanti mungkin akan berubah sesuai dengan gerakan POP, dan itulah yang sedang berdinamika kita sekarang berproses. Kurikulum inti dari pemerintah, tetapi pengembangan kurikulum itu diserahkan kepada kita menjadi implementasi konkret pengembangan kurikulum berdasarkan POP itu. Itu dari kurikulum pembelajaran kami sampai hari ini tahun pembelajaran 2021-2022 itu masih mengacu dari kurikulum nasional. Lalu program yang kami lakukan dari dimensi ekologi, ada banyak yang kami lakukan di Asisi Medan. Pertama itu setiap hari ada piket kelas. Ini yang saya ceritakan masih situasi normal ya. Ada piket kelas harian. Itu peserta didik nanti dibagi per kelompok 5 atau 4 orang piket harian gitu ya. Memang ada beberapa respon atau tanggapan dari pihak orang tua, tetapi kita mau menyampaikan dan meyakinkan orang tua melalui kegiatan itu ada banyak hal, ada banyak poin yang mereka dapatkan tanggung jawab, kedisiplinan. Dari proses itu mereka mungkin terbentuk gitu ya. Lalu ada Sabtu bersih-bersih. Sabtu bersih kami sebutkan istilahnya. Setiap kelas itu harus wajib mengepel.
fasilitas dan sarana untuk melakukan itu disediakan sekolah, kain pelnya, termasuk deterjennya semua. Yang tentu itu dipandu atau didampingi oleh wali kelas. Jadi ada sapu bersih. Lalu aktif mengikuti program dari Keuskupan. Keuskupan itu selalu mengadakan kegiatan HPS, Hari Pangan Sedunia. Kami pasti ikut itu. Ada beberapa kegiatan yang ditawarkan, itu pidato bahasa Inggris dalam pidato ekologi ya, bertemakan ekologi, atau mungkin juga makanan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, itu selalu kita ikuti. Lalu ibadat HPS, ibadat Hari Pangan Sedunia itu yang diluncurkan oleh Keuskupan selalu juga kita laksanakan itu. Biasanya 4 minggu itu berturut-turut selalu kita bawakan dan kita kita lakukan bersama siswa, bersama peserta didik semuanya. Lalu ada gerakan kerja bakti bulanan. Kerja bakti bulanan di sekitar kompleks sekolah. Dan juga mengikuti kerja bakti yang digerakkan oleh pemerintah setempat. Itu dari sisi ekologi yang sudah kami lakukan selama ini. Lalu dari dimensi sosial yang sudah kami lakukan itu adalah pertama, kunjungan untuk orang tua yang meninggal dengan memberikan sedikit dari yang dikumpulkan dari anak-anak, lalu juga dari dana sosial yang dari OSIS gitu ya, untuk sedikit membantu keluarga yang meninggal. Lalu juga kunjungan untuk teman kelas yang sakit. Kalau dia sedang UKM, biasanya wali kelas bersama beberapa utusan teman sekelasnya akan pergi ke rumah sakit untuk menguatkan ya, menghibur. Lalu menggerakkan sumbangan ya, sumbangan untuk teman-teman yang di panti asuhan. Ini kami lakukan melalui pramuka. Waktu itu kami mengumpulkan barang-barang bekas, lalu barang-barang bekas itu disumbangkan ke teman-teman yang ada di panti asuhan. Karena di sekitar kami ada 2 panti asuhan yang dekat. Ada itu SOS, ada juga itu yang dikelola oleh agama Kristen Protestan. Itu kita kunjungi biasanya. Lalu tambah ada sekarang lagi yang dikelola KYM itu, bekas pastoran Paroki Tanjung Selamat. Jadi ada 3 di sini panti sosial. Lalu perpisahan kepada guru. Selalu juga kita gerakkan anak-anak. Kalau ada guru yang sudah pindah tugas atau ada pensiun, kita ucapkan terima kasih atas jasa mereka. Itu kegiatan sosial yang sudah kami lakukan. Lalu kegiatan atau dimensi spiritual yang kami lakukan dan sudah masuk menjadi program kami, itu adalah rekoleksi untuk kelas 7, retreat untuk kelas 8, rekoleksi untuk kelas 9. Jadi selama dia mengenyam pendidikan di SMPSIC, ada 3 kali mereka mendapat bina iman itu. Dan dana itu biasanya mandiri ya, dikumpulkan, dan itu biasanya kami sudah kumpulkan dari awal tahun itu dicicil gitu, sehingga nanti pada hari pelaksanaan tidak terlalu berat untuk orang tua. Jadi dana untuk kegiatan rekoleksi ini, retreat ini memang kita libatkan partisipasi orang tua. Lalu ibadat Jumat bersama, itu nanti kita melalui OSIS, sudah digilir itu kelas berapa yang bertanggung jawab nanti untuk menjadi petugas ibadat hari Jumat. Itu dibawakan secara meriah ya, ada lagu-lagu, ada renungan, ada 2 permohonan lengkap seperti ibadat di stasi gitu ya, di gereja kecil gitu. Lalu misa bulanan, lalu misa pesta-pesta besar, misalnya pesta Fransiskus, Paskah, Natal Tahun Baru, dan satu yang sangat ditunggu-tunggu anak-anak kami itu misa Valentine Day. Itu menjadi pesta yang ditunggu mereka, dan pesta Fransiskus, karena di situ biasanya banyak sekali lomba-lomba yang kami lakukan dan kegiatan-kegiatan. Lalu ambil bagian dalam perayaan gereja setempat ya, karena kami sadar bahwa peserta didik kami itu bukan hanya beragama Katolik, maka kami melakukan kunjungan antar gereja.
yang kami lakukan hanya tampil membawakan paduan suara. Itu saja. Jadi ini kami lakukan memang tidak rutin ya, tetapi dalam setahun itu pasti ada kami kunjungan ke GBKP, ke HKBP, karena kami anggap ini salah satu cara untuk memperkenalkan Asisi itu ada melalui gereja, melalui partisipasi kami tampil hanya dengan bernyanyi, yaitu kelompok paduan suara akan tampil nanti di sini untuk bernyanyi. Lalu tentunya kami sebagai sekolah Katolik di dalam mengawali dan mengakhiri pembelajaran pasti selalu diawali dengan doa, dan doa Angelus itu sudah hampir di sekolah Katolik, bukan hanya Asisi. Kelihatannya jam 12 sudah menjadi kebiasaan tradisi yang tetap dipertahankan sampai sekarang. Lalu kami yang sangat berciri khas di kami ya, kami para guru itu sebelum masuk ke kelas itu 15 menit atau 20 menit pasti kami doa dulu di kantor bersama-sama dengan ibadat singkat ya. Ibadat singkatnya setiap kami digilir nanti, setiap hari giliran siapa dengan doa, membaca kitab suci, doa, lalu doa-doa yang ditawarkan seperti sekarang itu doa hati kudus Yesus itu hampir semua murid dan guru tahu itu. Doa tahun Santo Yosef sekarang juga itu kami doakan tiap hari sampai hari ini walaupun pandemi. Nah, karena guru masuk jadi terus kami lakukan itu di kantor tiap pagi. Jam 7 guru sudah harus sampai. Ya, Suster. Minta maaf, kita kembali ke agenda kita ya. Memang bagus diceritakan budaya sekolah itu. Nah, lebih pada ke inti dulu kita Pak, karena masih panjang nanti ini mau menggali bersama kita. Karena mungkin yang diceritakan Bapak itu budaya sekolah ya, mungkin notabene semua kita yang di sini melakukan itu ya. Lebih pada budaya lokal apa yang mau digali di Asisi. Iya. Langsung aja Pak ya, karena masih banyak kita nanti mau bershare. Terima kasih Pak. Iya Suster. Mohon maaf Suster. Jadi selain dari dimensi yang tadi, kembali kami untuk yang dikembangkan nanti seperti yang sudah kami paparkan dulu beberapa hari yang lalu, nilai budaya yang kami gali melalui tim yang sudah bekerja beberapa hari ini, yang digali itu berdasarkan mayoritas peserta didik itu Karo dan Batak Toba, maka ada dua nilai yang mau kami kembangkan nanti yang dimasukkan dalam pengembangan kurikulum kami, yaitu berdasarkan kerja tahun dan Dalihan Natulu. Nilai yang kami kembangkan nanti adalah gotong royong dan kerjasama, lalu keteladanan. Inilah Suster nanti nilai core value yang kami anggap itu seiring atau sangat sesuai Tuhan lokal. Gotong royong dan keteladanan. Itu Suster dari kami. Untuk mempersingkat waktu, saya pikir cukup Suster. Saya kembalikan kepada Suster Kordia. Terima kasih Pak Sitohang. Nah, kalau saya mau bertanya ya, tadi nilai budaya ditemukan 2, kerja tahun dan Dalihan Natulu. Apakah Bapak sudah memikirkan nilainya, keutamaan apa yang ada di kerja tahunan itu dan Dalihan Natulu itu? Mungkin sebaiknya sudah sampai ke situ kita Pak, apa menjadi keutamaan yang mau kita hidupi di sekolah seperti itu ya Pak ya. Karena kemarin juga sudah kita ungkapkan nilai budaya ini di FGD 1. Dan sebaiknya sekarang kita bersiring bagaimana kita mencari keutamaannya ini dan nanti sampai kepada kompetensi dasarnya. Seperti itu Pak Mas. Saya rasa Bapak pasti sudah mengetahui ini ya. Sampai di manakah sudah kerjakan SMP Medan? Apakah hanya sebatas bahwa nilai budaya yang ditemukan di Medan itu, di SMP Asisi itu adalah kerja tahunan dan Dalihan Natulu? Apakah masih sebatas itu yang sudah dilakukan Pak? Atau sudah mendalami apa yang menjadi keutamaan dari nilai budaya yang sudah ditemukan SMP Medan? Apakah sudah juga menemukan naskahnya secara akademik atau ilmiah, buku-buku yang berhubungan dengan ini, apakah sudah ada juga ditemukan itu Pak? Karena dalam penyusunan kurikulum ini ya harus dia
punya naskah seperti itu, naskah akademik. Seperti itu Pak Toha, Baik, Suster. supaya Untuk diskusikan. naskah akademiknya sudah kami kumpulkan yang kami searching itu dari internet dan juga berdasarkan wawancara kami dengan beberapa peserta didik kami dan juga teman-teman guru yang cukup menguasai kebiasaan atau tradisi orang Karo mengerjakan kerja tahunan itu. Lalu Dalihan Natuli itu juga kami sudah coba menggali itu melalui sharing dari teman-teman guru dan juga dari searching kami dari internet. Memang hari ini belum bisa kami tampilkan, presentasikan karena masih berproses, Suster. Jadi akhirnya kami menemukan keutamaan berdasarkan tradisi itu dan juga kebiasaan orang Batak setiap kali mengadakan pesta harus terlibat 3 dimensi itu, yaitu hula-hula. Kami menemukan nilai keutamaan di situ, kerjasama dan gotong royong. Hanya, mohon maaf Suster, hari ini kami masih berproses untuk mendokumentasikan secara ilmiah, dasar ilmiahnya, lalu merumuskan dalam kompetensi inti dan nanti indikatornya. Hari ini gantung kami Suster, karena maklumlah karena harus mengajar, harus disibukkan lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi mungkin nanti di dalam pertemuan berikutnya semua tuntutan untuk pendokumentasian dan dasar ilmiah, kajian ilmiahnya nanti bisa kami paparkan, Suster. Begitu, Suster Cordia. Baik, terima kasih Pak Sitohang. Semangat Pak terus ya. Memang betul yang kata Pak Sitohang, kita masih dalam proses ya. Kami juga sekolah-sekolah yang lain masih seperti itu Pak. Karena tidak hanya ini aja pekerjaan kita, hanya kita menyisihkan waktu lebih serius untuk menggali nilai-nilai budaya itu dan nilai inti yang akan kita hidupi, budayakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke sekolah mana yang sudah bersedia ya. Dari SMP swasta Siantar, kita lihat dulu mereka apa mereka kerjakan kurang lebih 3 hari ini. Baik, dipersilahkan SMP Asisi Siantar. Baik, halo Suster, kedengaran Suster? Ya, kedengaran Pak. Baik. Terima kasih Suster. Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami dari unit SMP Asisi Siantar. Di dalam pembuatan naskah akademik yang di dalamnya nanti terdapat core value dan nilai-nilai budaya, khususnya untuk nilai-nilai budaya, sampai hari ini kami masih terus menggali, walaupun kemarin nilai-nilainya sudah dapat, tetapi kami masih tetap menggali, terutama nilai-nilai keutamaannya itu. Nah, dengan cara seperti kemarin kami masih diskusi, Suster, mencari bukunya, referensi-referensi mana yang nanti yang bisa kami pakai untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut. Di dalam coaching klinik pada hari ini, kami nantinya juga sangat mengharapkan kepada suster, kepada Bapak Guru, dan siapapun yang bisa membantu dalam sharing kita pada sore hari ini, kiranya kita dapat saling bertukar pikiran demi kemajuan perkembangan proses kurikulum kita. Nah, untuk naskah akademik tadi sudah saya jelaskan, kami masih menggali terutama keutamaan dari nilai-nilai budaya. Kami izin share screen ya, Esther? Ya, silakan Pak.
Nah, kita mulai dari pertama, memang ini sudah kami tampilkan kemarin, mengenai nilai-nilai inti kami buatkan dalam tabel ini core value, nilai-nilai inti ya, Ustaz. Bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Nanti akan kami buatkan contoh dan kami mohon juga nanti bantuan kepada teman-teman. Jika nanti kami membuat contohnya kurang tepat, kami mohon dibantu kepada rekan-rekan. Nanti kami buat contohnya di sini adalah mengasihi. Kami ambil dari nilai-nilai bersaudara. Kemudian kami akan tampilkan mengenai falsafah budaya Simalungun. Ini darah menggali nilai-nilai budaya. Pada pertemuan pada FGD 1 kemarin, kami sudah menunjukkan yaitu ada 5 nilai-nilai budaya Simalungun. Yang kami ambil falsafahnya kemarin adalah Habonaron Dobona. Yang di dalamnya terdapat nilai-nilai yaitu opu-opu, berguru kepada kebenaran yang ilahi. Didihil itu adalah maruhur na benar atau berpikir yang benar. Dan sina atau marhata na benar yang artinya adalah berbicara dengan benar. Kemudian tutudu atau marhorja na benar artinya bertindak dengan tepat. Kemudian kelima tutualang atau marsaur na benar yang artinya bergaullah dengan orang yang tepat. Nah, di sini keutamaannya, nah kami khusus untuk SMP Asisi, nilai-nilai sudah kami temukan kemarin pada FGD 1. Tetapi untuk selanjutnya kami tetap terus menggali nilai-nilai utamanya ini yang masih kami perlu menggali dengan mencari referensi-referensi yang nanti yang akan kami temukan. Nanti di sini adalah kami ambil adalah nilai-nilai budaya yaitu opu-opu atau berguru kepada kebenaran ilahi. Yang di dalamnya keutamaannya yang pertama itu adalah bersyukur sebagai ciptaan Tuhan. Keutamaan yang kedua, melakukan kegiatan keagamaan dengan taat. Yang ketiga, melakukan tindakan belas kasih. Nah, pada slide yang ketiga, nanti kami akan menampilkan nilai-nilai keutamaan core value dengan budaya. Nah, sini akan kami tampilkan. Nah, inilah yang kemarin pada FGD 1 kami ambil nilai core value-nya adalah bersaudara. Kami ambil di sini bersaudara. Nah, keutamaan bersaudara itu yang kami pilih adalah mengasihi. Nah, yang kami ambil mengasihi. Nah, pada aspek kognitif, ya pada aspek kognitifnya itu adalah kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian pada aspek afektif yaitu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Dan pada pengetahuan psikomotor itu kami adalah keterampilan dan perilaku. Nah, di bagian inilah nanti kami juga minta saling diskusi kepada suster, kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di grup diskusi ini. Nanti jika nanti kami misalkan kurang tepat, misalkan nanti memasukkan kompetisi dasar ini, ya ini kami ambil yaitu kami ambil tadi dia dari nilai intinya mengasihi, ya mengasihi. Nilai keutamanya tadi bersaudara, nilai keutamanya adalah mengasihi. Kemudian pada budaya yang kami ambil itu adalah karena tadi core value-nya adalah mengasihi, saya merasa yang cocok itu adalah melakukan tindakan belas kasih. Nah, kemudian pada kompetisi dasarnya kami satukan dari core value dan nilai-nilai budaya. Nah, mengasihi tadi kami buatkan kompetisi dasarnya itu adalah menyadari hakikat mengasihi. Nah, di bagian ini tadi sudah saya katakan, kami mohon nanti bantuan. Apakah seperti kalau kami lihat ada misalnya FGD sebelumnya pada kompetisi dasar ini ada 2 termuat di sini.
termuat yang pertama adalah mengenai core value-nya masuk, itu bagian pertama, baru yang keduanya adalah budayanya. Nah, yang kami buat di sini, seperti kata Pak Giro, saya ingat sekali karena Pak Giro pada sesi-sesi terakhir kemarin itu, apakah nanti di kompetensi dasar ini dari nilai keutamaan ini, apakah nanti di sini merupakan irisan dari budaya ataupun dari core value, ataupun dibuat terpisah menjadi bagian pertama dan yang kedua. Tapi pada saat ini kami adalah membuatnya dengan irisan. Kemudian kompetensi dasarnya untuk kepercayaan diri, motivasi, dan sikap kami buat adalah mengasihi sesama. Kemudian untuk psikomotornya kami melakukan tindakan belas kasih. Kemudian kaitannya atau relevansinya core value dan pelajaran Pancasila serta nilai-nilai budaya. Nah, core value kita ada 5 di sini: bersaudara, berkorban, setia, terbuka, hormat, atau be best team. Ya, keutamanya juga sudah kami lampirkan di sini, ada beberapa ini. Kemudian kami masukkan di sini ada karakter Pancasilais, yaitu gotong royong, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, kreatif, kritis. Nah, yang tadi nilai-nilai 5 nilai-nilai budaya kami masukkan di sini, ada 5 budaya tadi yang sudah kami tampilkan. Nah, itulah dulu yang bisa kami sampaikan, Suster. Kami mohon juga kepada Suster, kepada rekan-rekan, khususnya kepada kemarin yang lebih jelas kalau kami menangkapnya kepada Pak Guido. Kemarin sudah bagus sekali kami lihatnya, Pak. Mohon juga Suster kepada Bapak dan Ibu yang lain, mohon dibantu kami dalam tahap-tahap ini. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Pak Purba. Saya juga mau minta diskusi lebih dalam lagi ya tentang ini. Sebelum masuk ke Pak Guido sekolahnya, mungkin Pak Guido bolehlah sedikit diterangkan kepada kami bagaimana dibuat di sekolah Bapak. Karena Pak, terus terang saja di otak kita mungkin termasuk juga Bapak Ibu guru ini POP ya, siang malam POP di pikiran kita bagaimana jadi POP ini. Saya pun kepikiran seperti itu. Kemudian tadi malam saya berpikir kami punya nilai BBSTIM itu turunan dari nilai kongregasi ya, karena di sini semua kepala-kepala SMP PPHK atau Putri Hati Kudus. Nah, itu nilai turunan itu dari yayasan maupun dari kongregasi adalah BBSTIM. Kemudian saya berpikir, apakah di dalam BBSTIM ini sudah masuk juga nilai-nilai pelindung sekolah, yaitu Santo Fransiskus. Ya, kemudian saya berpikir kalau demikian kami harus membuat lagi nilai-nilai sekolah kami, pelindung sekolah kami Santo Fransiskus. Nah, tadi kita diskusi kecil-kecilan Pak Guido sebelum masuk ke virtual ini. Nah, apakah kami harus menemukan lagi nilai Fransiskus sebagai pelindung sekolah disandingkan ke nilai BBSTIM? Bapak tadi sedikit bercerita dengan saya supaya Bapak Ibu guru asisi ini semakin mendalam, Pak, karena kami tahu bahwa Bapak juga salah satu tim di SFD itu, ke SFD-an itu sudah mendalam. Maka kami mohon penjelasan dari Pak Sigiro supaya kami bisa melanjutkan tugas kami ini yang mungkin sudah mulai mengerti sedikit Pak ya, tapi kami yakin Bapak lebih mendalami ini karena sudah dibuat dalam kurikulum ke SFD-nya itu. Maka mohonlah Pak Guiro menjelaskan kepada kami sedikit tentang ini lagi Pak, bagaimana kami harus membuat BBSTIM ini dengan nilai pelindung sekolah, meskipun sebenarnya di BBSTIM itu pun sudah termasuk nilai Fransiskus. Tapi mungkin Bapak Guiro memberikan sedikit penjelasan kepada kami sebelum Bapak bersharing tentang sekolah Bapak, atau komentar masukan yang sudah kami kerjakan di SMP Asisi supaya tidak terlalu jauh kami langkah padahal belum tepat ya. Begitu Pak. Kami mohon bantuan dari Pak Sigiro.
Terima kasih Suster, kita sharing saja. Ya. Saya begini, prinsipnya kita begini. Terima kasih, saya sangat senang sekali melihat Pak Alfian sebenarnya. Tapi saya memang fasilitator, tetapi dampingan saya di Manado. Tapi tidak apa-apa kita sharing-sharing. Mungkin kalau katakan masukan, ya kita juga bekerja. Pada prinsipnya konsep POP kita ini kan kita dianggap sebagai pembelajar dewasa, tapi saya lihat di ASISI Siantar sudah melakukan itu, artinya belajar tetap juga melakukan literasi secara pribadi terkait memahami konsep yang dibuat oleh POP Osmoyo ini, dan juga mungkin berliterasi berkaitan dengan nilai. Saya juga sebenarnya berliterasi juga untuk berproses dalam hal ini. Jadi prosesnya semua sebenarnya kepada kita seluruhnya supaya kita berliterasi bagaimana semua bahan-bahan sudah dikirimkan dalam bentuk PowerPoint, namun perlu kita untuk mempelajarinya. Bapak dan Ibu guru suster, saya tadi pertama dulu mengenai nilai. Saya kalau ini berdasarkan pengalaman saya mungkin menjawabnya ya begitu, pengalaman saya. Ya. Bibestim itu merupakan itu core value mungkin ya. Itu merupakan nilai inti. Kalau dari yang saya lihat tadi nilai inti, di dalam setiap nilai inti itu ada keutamaan-keutamaan. Tadi kalau nggak salah atau 4 atau 5 tadi ya. Setiap core value itu ada ada keutamaannya 4 atau 5. Nah, begitulah yang diharapkan oleh panitia, kita bisa menemukan itu. Nah, kebetulan kita di sekolah kita, di yayasan kita ini itu sudah terkelola dengan baik. Kita bersyukur juga di yayasan kita ini kita udah mengelola itu dengan baik. Artinya di YPHK juga sudah, di Yayasan Setia juga sudah, sampai di situ kita sudah memiliki. Nah, kemudian yang selanjutnya kita dihadapkan untuk memasukkan nilai kebudayaan itu di dalam proses desain Luber ini dengan penggalian nilai-nilai atau ide. Maka kita menggali ide-ide kebudayaan yang sudah ada di sekitar kita, mungkin yang lebih dominan. Maka kita akan menemukan nilai-nilai juga di dalam kebudayaan itu. Begitu, di dalam kebudayaan itu. Mengapa demikian? Karena mungkin kalau Bibestim ini diajarkan untuk kita menggunakan Bibestim untuk pendidikan karakter, banyak hal yang mungkin butuh proses yang cukup panjang. Tetapi ketika kita kaitkan dengan kebudayaan, kita iriskan dengan kebudayaan atau kita inkulturasikan dengan kebudayaan ini, maka akan lebih mudah masuknya ke anak-anak. Mengapa? Karena kebudayaan merupakan karakter yang sudah diturunkan oleh ibunya, oleh ayahnya, dan sudah melekat pada dirinya, sehingga keutamaan-keutamaan itu bisa kita tanamkan apabila sudah terjadi inkulturasi di dalamnya, seperti semangat misionaris itu. Nah, saat ini kita diminta untuk mengumpulkan, menentukan juga nilai kebudayaan, core value berdasarkan kebudayaan. Nah, dari core value itu kita akan membuat kembali keutamaan-keutamaan. Begitu. Nanti keutamaan-keutamaan itu akan menjadi irisan begitu. Itu yang disampaikan berdasarkan pemahaman saya kemarin dengan narasumber. Begitu. Terkait dengan itu, saya rasa kita sudah sepaham. Kemudian yang selanjutnya yang mau saya sampaikan juga berkaitan dengan sebenarnya kita ini membicarakan yang belum sebenarnya sampai, tetapi kita sudah berproses sampai situ. Tidak apa-apa. Kemarin itu yang berkaitan dengan penentuan KD itu, kompetensi dasar. Boleh di-share Pak? Boleh di-share kembali, minta tolong saya. Sebentar ya Pak. Ini mana tuh? Ini
Sebentar ya Pak. Yang mana Pak? Yang contoh ya Pak? Ya contoh kompetensi itu tadi Pak. Baik, sebentar Pak. Tunggu ya berapa? Yes. Gak main ini, gak main. Sini lah kalau yes. Baik. Sabar ya Pak ya, sabar. Ya. Berkaitan dengan yang dibuat dalam kompetensi dasar kemarin, sejauh pemahaman saya melihat itu seperti ini kemarin dijelas seperti ini yang disusun ini, bahwa ada pengetahuan, pemahaman dan kesadaran. Di dalam kompetensi dasar ini, sejauh yang saya pahami, di sini dibuat kata kerja di awalnya, yaitu pertama mulai mengetahui tentang mengasihi itu. Nah, perlu dirincikan apa itu mengasihi itu begitu. Mengasihi yang seperti apa? Nah, karena tidak akan mungkin sama mengasihi yang mungkin dijabarkan di dalam semangat ini. Akan ada kata-kata yang mungkin yang berbeda karena kita merumuskan mengasihi itu. Kita merumuskan itu mungkin kita mengambil sumber mengasihi berdasarkan semangat Fransiskus. Dan beda juga dengan mengasihi dengan semangat Vincentian mungkin. Ada mungkin perbedaan-perbedaan. Tetapnya sama mengasihi, tetapi ada mungkin yang menjadi karakteristik. Kalau saya beranggapan seperti itu. Jadi akan berbeda nanti mengasihi di yayasan kita ini dan juga mungkin di tempat lain begitu. Mungkin dengan semangat Fransiskan itu mengasihi di sini bisa dijabarkan seperti apa begitu. Jadi mengetahui, mengasihi seperti ini. Kemudian memahami lebih kepada konsepnya. Jadi dilengkapi juga kalimat dengan memahami ini sebagai ini misalnya. Mungkin tujuan. Kemudian menyadari begitu. Kemudian maka ada 3 sebenarnya di situ kalau menurut pandangan saya berdasarkan yang saya lihat dari contoh yang ditunjukkan oleh Pak Heribertus kemarin. Kemudian di bagian ini di aspek yang pertama ini berkaitan dengan aspek kognitif. Di yang kedua ini adalah aspek sikap, yaitu berkaitan dengan kepercayaan diri, motivasi dan sikap. Nah, ini kemarin disimpulkan hanya satu saja oleh Bapak itu. Kemudian di bagian yang ketiga ini keterampilan dan perilaku. Kalau sejauh yang saya pahami, keterampilan itu kalau kita mengenal dulu, kalau kita mengkaji kurikulum, keterampilan itu ada 2, yaitu keterampilan abstrak dan keterampilan konkret. Keterampilan itu ada keterampilan abstrak, keterampilan konkret. Keterampilan dalam hal ini saya menerjemahkannya sebagai keterampilan abstrak. Artinya anak bisa menjelaskan apa itu mengasihi, bagaimana itu mengasihi, dan bagaimana untungnya kita mengasihi, dan bagaimana dampaknya kita mengasihi itu. Dan bisa mengajak teman-teman, saudara-saudari untuk mengasihi. Kemudian perilaku itu merupakan keterampilan konkret. Keterampilan yang dilakukan. Begitu. Jadi melakukan mengasihi itu. Misalnya berbagi makanan, membantu orang yang sakit, misalnya seperti itu. Jadi itu dilakukan. Jadi perilaku, jadi dilakukan. Jadi mengasihi itu dilakukan. Maka ada dua bagian di situ. Yang pertama mampu menjelaskan itu, artinya menjelaskan tentang mengasihi itu merupakan suatu keterampilan juga. Karena tidak juga kalau menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang itu merupakan keterampilan. Karena butuh keterampilan untuk menyampaikan bagaimana mengasihi itu. Kemudian melakukannya. Nah, maka di sini ada 2 hal yang akan ditunjukkan dalam kompetensi dasar. Begitu menurut pemahaman saya berkaitan dengan tampilan slide yang ada di hadapan ini. Tetapi pastinya memang boleh nanti ini kita bawa untuk menjadi bahan diskusi, ya, untuk diskusi bersama Pak Heri. Tetapi luar biasa Yayasan YPHK sudah sampai juga ke sini karena ini sudah bagian dari dokumen itu.
Begitu menurut pendapat saya, Pak. Nah, itulah sharing yang bisa saya bawakan. Nah, sedikit lagi mungkin dalam konsep Thomas Licona mengatakan bahwa ada 3 tahap moral itu. Yang pertama, knowing moral atau moral knowledge katanya, itu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang nilai itu. Itulah yang di bagian pertama. Kemudian yang berikutnya adalah moral feeling. Moral feeling itu berkaitan dengan motivasi ataupun keinginan untuk melakukan, kepercayaan untuk melakukan, keyakinan untuk melakukan sesuatu itu, pengetahuan itu ataupun moral itu. Ibaratnya keyakinan untuk melakukan, mengasihi itu. Maka itulah di bagian kotak yang kedua ini. Dan yang ketiga itu moral action ataupun moral behavior. Dikatakan moral behavior itu melakukan moral itu sendiri, melakukan mengasihi itu sendiri. Maka konsep Thomas Licona itu, saya nggak tahu apakah ini dikutip dari situ, tetapi dari kajiannya saya melihat ini ada kesamaan, bahwa di awal itu pengetahuan itu harus memang mengetahui, memahami, dan juga harus menyadari, begitu menurut Thomas Licona. Jadi ini sesuai. Jadi seperti itulah perkembangan pendidikan karakter yang diharapkan. Jadi kita untuk menanamkannya, konsepnya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk bersharing. Mungkin nanti untuk gambaran yang kita buat juga model seperti ini bisa nanti ditunjukkan oleh Suster Yoel, karena dia sudah ready untuk nanti menjelaskan. Terima kasih, begitu mungkin Suster. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada mau ditanya Pak Purba sebelum kita melanjut ke yang lain? Sedikit saja, Suster. Sedikit aja, Suster. Ya. Maaf, sebentar Pak ya, menambah sedikit lagi ya Pak. Tadi saya kurang paham. Di bagian yang ini Pak, yang saya buat ini, tadi yang saya tanyakan nanti, apakah nanti Pak ini menyadari, contohnya begini ya Pak, menyadari hakikat mengasihi ini kan, ini kami buat adalah, ini adalah irisan dari core value dengan budaya Pak, udah kami gabungkan. Nah, maksud saya kemarin waktu tampilan sebelumnya pada FGD 1, saya lihat itu terpisah. Terpisah. Yang pertama adalah bagian core value-nya, baru adalah yang kedua adalah budayanya. Itu Pak. Terima kasih Pak Widodo. Baik, terima kasih Pak. Untuk saat ini kita juga bekerja di sekolah, kita tidak mengiriskan. Sampai saat ini kita belum mengiriskan, nanti mungkin bisa dicontohkan oleh Suster Yoel. Saat ini kita lagi menentukan KD ini untuk kompetensi dasar yang nilai ke-SFD-an. Untuk nilai budaya kita bahkan sedang berliterasi. Guru ini ada sekitar 13 orang kita saat ini bekerja berliterasi. Khusus kemarin kita sudah kunjungi perpustakaan, kita juga cari narasumber secara lisan, melalui wawancara dan yang lain-lain. Mengumpulkan, jadi kita juga ke Museum Pusaka Karo untuk mengkaji beberapa konsep. Jadi kita upayakan mendapatkan nilai-nilai ini, dan kita lagi sudah mengumpulkan juga bagaimana cerita-cerita Bapak Ibu guru yang selama ini menanamkan nilai kebudayaan itu di sekolah kita ini. Sudah ada sekitar 38 kisah. Jadi nanti itu akan kita coba lihat juga ke nilai itu apakah memang ada tertanam di dalamnya. Nanti kita berusaha menemukan kembali nilai itu. Kemudian sekarang kita juga lagi mengumpulkan, sudah ada 40 kisah-kisah cerita-cerita mitologi dan juga cerita-cerita daerah kedaerahan Kabupaten Karo ini. Sudah ada 40 yang kita mau melihat pesan-pesan yang dipesankan oleh kisah dalam cerita-cerita itu, apakah memang keutamaan-keutamaan yang kita pilih ini memang betul bagian dari kebudayaan Karo. Itulah yang sekarang kita kaji. Di dalam konsep ini mungkin bisa saya tampilkan proses penggalian nilai. Nah, proses penggalian nilai itu kita melihat prosedur ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu juga bisa berliterasi untuk melihat ini, Bapak dan Ibu, bahwa kita sekarang berada di sini, mulai menggali di dokumen,
sampai sekarang menarasikan ini dalam konsep ini kita sekarang di posisi ini. Ya, benar, Pak. Nah, jadi di sekolah kita sampai ke refleksi, guru-guru dengan kisah-kisah yang ada merefleksikan apakah nilai keutamaan itu ada di dalamnya atau tidak begitu. Jadi prosesnya kita mengikuti ini. Jadi Bapak dan Ibu, saya mengajak kita juga untuk melihat juga proses ini agar kita dapat menemukan core values-nya. Jadi proses ini proses yang berulang. Kemarin kita sudah melakukan riset kecil, itu bagian dari menggali. Sehingga kita bisa memutuskan budaya apa yang mau kita angkat. Kemudian ditambah juga dengan sharing mungkin dari masyarakat setempat sehingga kita menemukan beberapa literasi secara lisan. Kemudian kita studi dokumen, mungkin mengumpulkan ada koleksi kisah-kisah, sumber sejarah, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang bisa kita peroleh dari perpustakaan daerah, bisa kita peroleh dari mungkin tempat-tempat yang lainnya. Kemudian itu kita literasi, kita sekarang lagi studi dokumen. Kemudian sambil studi dokumen kita mengumpulkan narasi-narasi yang kita angkat dari nilai budaya itu. Dan nanti ini akan kita masuk ke dalam tahap refleksi. Sehingga nanti muncul reproduksi. Saya rasa proses ini baik untuk kita lalui atau kita lakukan. Sehingga proses ini dapat membantu kita untuk berproses sungguh mendapatkan nilai itu dengan lebih tepat. Itu menurut saya. Itu mungkin tambahan sharing. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Guido, luar biasa Pak. Oke, kami juga dalam proses sama dengan proses menggali Pak, mengumpulkan dokumen-dokumennya, mencari bahan-bahannya untuk menggali nilai-nilai budaya ini. Baik, terima kasih Pak Guido sharingnya. Terima kasih, Sister. Terima kasih Pak Purba. Semoga dengan pencerahan Pak Guido ini Bapak juga semakin semangat dengan timnya ya. Supaya besok lebih menemukan lagi. Oke. Saya rasa Pak Guido langsung aja lah ke sekolah Bapak kita ya, supaya semakin dalam pengetahuan kami akhirnya dengan apa yang kita bicarakan sekarang. Ya Pak, silakan. Sekolah SMP Santa Maria, Kabanjai. Baik, Suster. Terima kasih untuk Suster Cordia yang sudah menjadi moderator kami pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan para suster, selamat sore untuk kita semuanya. Kami dari SMP Santa Maria sebenarnya kurang lebih sudah disampaikan oleh Pak Sigiro tadi, Pak Guido ya. Tapi saya ingin juga bersharing lah di coach kita hari ini bahwa yang sudah kami lakukan itu pertama yang setelah kemarin kita ada FGD itu kami sudah bekerja, bertindak semuanya untuk mengumpulkan data. Maka setiap aktivitas yang kami lakukan itu selalu kami dokumentasikan. Nah, izinkan saya sebentar untuk share screen. Masuk. Mohon maaf. Kok ini Pak? Kok ini? Kok ini? Seharusnya ini. Ya. Ini terus. Iya, baik. Yang pertama dulu yang mau kami sampaikan itu, nah, jadi ini bukti bahwa kami itu sedang bekerja begitu ya, Bapak Ibu. Segala sesuatu itu kami dokumentasikan. Ini seperti apa? Kami ini adalah tim kurikulum yang sudah kami bentuk kemarin di SMP Santa Maria. Dan sampai hari ini, kami ini semua sedang bekerja untuk menggodok nilai-nilai budaya tadi, dan juga kami berdiskusi bersama sampai kami juga mencari ini sampai ke perpustakaan begitu ya, jadi seperti pelajar lagi, tapi inilah yang kami lakukan begitu. Nah, salah satu contoh aktivitas yang sudah kami lakukan di SMP Santa Maria. Maka kami sudah sampai pada tahap ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Guido, sama mungkin dengan Pak Purba tadi yang dari Siantar. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kami kerjakan. Nah, ini adalah nilai semangat. Nah, seperti ini dia. Tadi Pak Purba juga sudah menunjukkan kepada kita sejauh mana yang sudah dilakukan oleh sekolah Asisi dari Siantar itu, menemukan nilai-nilai core value yang ada di sekolahnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini yang kami dapatkan.
Nah, begini ini yang menjadi nilai semangat, lalu apa yang menjadi keutamaan dari nilai semangat itu, aspeknya, lalu kompetensi yang ada di dalamnya. Begitu, ini sekilas kami tunjukkan, dan ini juga kami sedang proses penggodokan untuk menemukan nilai-nilai budaya yang ada di Tanah Karo, begitu. Jadi, sebenarnya saya tidak banyak lagi untuk men-sharingkan suster apa yang kami lakukan karena sudah dijelaskan oleh Pak Guido tadi. Jadi saya hanya menyampaikan yang itu. Tinggal itu yang tidak disampaikan Pak Guido tadi. Begitu suster dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih suster atas penjelasannya. Nah, karena tadi sudah panjang lebar juga diterangkan oleh Bapak dan suster, kita lanjut saja ke sekolah